Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Zakia dengan NPM 2180 10130667. Di sini saya akan menyelesaikan tugas video pembelajaran matematika mengenai perencanaan pembelajaran berbasis masalah di ruang kelas. Di sini saya sambil melihat PPT yang sudah saya buat. Yang harus dilakukan dari merencanakan pembelajaran, menurut saya ada 4 poin penting. Yang pertama ada alasan utama. Alasan utama merencanakan pembelajaran itu di mana seorang pendidik itu terkait suatu hal itu harus mengetahui bahwa uh, pentingnya merencanakan pembelajaran itu harus dilakukan, karena tidak mungkin saat menjadi pendidik itu tidak memiliki perencanaan dalam melakukan penyajian suatu pembelajaran yang akan diimplementasikan dalam kelas. Sehingga alasan utama itu harus benar-benar dipahami oleh pendidik atau guru yang mengajar. Karena kita atau selaku guru dan pendidik harus merencanakan pembelajaran terlebih dahulu sebelum diimplementasikan dalam kelas agar pembelajaran dalam kelas itu tertata secara sistematis seperti itu. Jadi ketika kita atau guru, pendidik, pengajar tidak merencanakan pembelajaran, jadi bagaimana kita itu dapat memprediksi kegagalan dalam pembelajaran yang kita sajikan itu untuk peserta didik. Jadi ada yang bilang itu seperti mereka yang gagal merencanakan pembelajaran itu berencana untuk gagal dalam mengajar, seperti itu. Soalnya jika kita tidak memiliki alasan utama untuk merencanakan pembelajaran, pasti kita juga nggak tahu apa untuk penyajiannya itu seperti apa, terus materi-materi apa yang akan kita sampaikan, pasti kita akan kalang kabut untuk menjelaskan seperti itu. Terus poin kedua, ada 3 struktur fase untuk pembelajaran, di mana fase pertama adalah fase sebelum pembelajaran. Yang pertama, dalam fase ini tuh terdapat poin yang memberitahukan kita mengenai mengaktifkan pengetahuan peserta didik sebelumnya yang berkaitan dengan tujuan pembelajaran. Di mana maksudnya itu adalah memulai suatu pembelajaran dengan versi yang lebih sederhana dari tugas yang terkait atau pembelajaran yang terkait. Seperti sekarang kita mengaitkan dengan matematika seperti itu. Kedua, terhubung dengan pengalaman peserta didik. Kan di sini mengaktifkan pengetahuan peserta didik sebelumnya. Nah, maka dari itu yang sebelumnya ini bisa kita katakan sebagai pengalaman peserta didik seperti itu. Karena sebelum seorang pengajar atau guru mengimplementasikan pembelajaran, pasti harus mengaitkan ilmu atau pengalaman yang sudah dimiliki oleh peserta didik yang berkaitan dengan pembelajaran atau materi yang sedang disampaikan. Lalu juga memperkirakan prediksi jawaban. Jadi setelah peserta didik itu memberikan materi yang terkait, peserta didik itu juga harus memprediksi jawaban yang akan diberikan oleh peserta didik itu sendiri, seperti itu. Yang kedua, ada masalah yang ada dalam pengalaman pengetahuan peserta didik sebelumnya harus dipahami. Jadi peserta didik kan memiliki pengalaman atau pengetahuan sebelumnya, itu kan pasti ada yang belum dipahami atau masih samar diketahuinya. Nah, itu peserta pendidik itu harus paham masalah apa yang terkandung dalam pengalaman peserta didik sebelumnya. Jadi apa yang sedang kita cari tahu seperti itu. Apa yang kita miliki seperti informasi itu tuh apa sudah cukup untuk memulai pembelajaran. Terus ada juga apa yang sudah kita ketahui terkait materi sebelum memulai pelajaran, seperti itu. Yang ketiga adalah menetapkan ekspektasi yang jelas. Nah, di mana guru atau pengajar itu harus menetapkan suatu ekspektasi yang jelas. Jadi nggak yang samar gitu, harus jelas A, B, C seperti itu. Bisa dirangkai seperti bagaimana pendidik ingin peserta didik itu bekerja. Jadi kan pasti guru, oh saya nanti mau peserta didik saya bekerjanya atau menyelesaikan permasalahannya itu dengan cara seperti ini ya, seperti itu.
Terus yang kedua ada produk apa saja yang harus mereka atau peserta didik persiapkan untuk diskusi dalam kelas. Jadi setiap pembelajaran ada baiknya mengadakan diskusi. Karena diskusi itu sangat penting untuk saling berbagi ide atau memberikan argumen masing-masing biar setiap peserta didik itu memiliki ruang untuk menyalurkan ide atau gagasannya dia. Selanjutnya fase kedua yaitu fase saat atau selama pembelajaran. Nah, dalam fase ini itu terdapat 4 poin yang bisa kita terapkan dalam merencanakan pembelajaran matematika. Yang pertama, ayo kita mulai. Nah, apa maksudnya ayo kita mulai? Jadi seorang guru itu harus memberi izin atau dorongan atau stimulus kepada peserta didik untuk merangkul perjuangan. Jadi merangkul perjuangan itu seperti pembelajarannya. Jadi perjuangannya itu si anak itu menyelesaikan permasalahan dalam pembelajaran seperti itu. Terus ayo kita mulai sendiri ini juga sebagai instruksi untuk peserta didik dalam memulai pembelajaran. Karena kan jika seorang guru atau seorang pendidik itu tidak memberi aba-aba untuk memulai atau mengakhiri pembelajaran, peserta didik akan bingung. Ini waktunya kapan ya kita memulai pembelajaran? Ini waktunya kita berakhir kapan ya? Seperti itu. Karena pada jenjang SD atau MI itu masih harus atau masih butuh instruksi dari guru. Begitupun juga dalam SMP atau MTS, SMA atau MA itu semua masih membutuhkan instruksi seperti itu. Terus yang kedua ada memperhatikan pemikiran matematis peserta didik. Kenapa di sini kita mengaitkan pemikiran matematis? Karena ini kita dalam konteks pembelajaran matematika ya. Jadi pendidik harus tahu apa yang dapat didukung dari peserta didik. Jadi peserta didik itu kan memiliki kayak kelebihan masing-masing. Jadi seorang pendidik atau guru itu harus tahu apa yang bisa didukung dari peserta didiknya ini. Misal si A itu memiliki kelebihan matematika dalam materi misal penjumlahan atau perkalian atau seperti bangun datar seperti itu. Jadi setiap anak atau peserta didik itu memiliki ciri khas masing-masing yang harus didukung oleh pendidiknya atau gurunya. Lalu yang kedua ada apa yang dibutuhkan peserta didik. Jadi seorang pendidik atau guru itu tidak hanya memberikan ceramah aja mengenai materi, tapi juga mencari tahu apa yang dibutuhkan oleh peserta didik seperti itu. Yang ketiga ada luangkan waktu untuk mencari apa yang peserta didik pikirkan dan ide apa yang peserta didik gunakan seperti itu. Yang ketiga memberi dukungan pada peserta didik. Nah, di sini seorang guru atau pendidik atau pengajar itu harus berpikir dan mencari cara untuk mendukung tanpa mengambil tanggung jawab peserta didik untuk merancang dan memecahkan masalah yang terkait dalam pembelajaran matematika. Seperti itu. Poin yang keempat ada memberi ekstensi atau bisa dibilang konsep atau konten materi yang bermanfaat dalam pembelajaran. Jadi pembelajaran yang disampaikan oleh pendidik itu harus yang bermanfaat seperti itu. Jadi tidak hanya omong kosong atau hoax gitu, tapi harus itu tuh bermanfaat untuk sekarang maupun untuk kedepannya. Jadi pendidik memiliki peran penting dalam memperluas pemikiran peserta didik. Jadi selain peserta didik itu dikasih satu materi, semuanya mengenai hari itu mengenai bangun datar. Nah, kan biasanya cuma 1-2 aja yang diberitahu. Nah, ini seorang pendidik itu harus memberikan pengetahuan yang lebih luas dari itu agar pemikiran atau kognitif peserta didik itu lebih meningkat. Tuh. Untuk fase selanjutnya ada fase setelah pembelajaran. Jadi fase ini itu terkait diskusi kelas, seperti yang saya bilang di awal, di mana baiknya pembelajaran itu
selalu ada diskusi kelas, karena itu merupakan ruang untuk peserta didik mengutarakan argumen atau gagasannya seperti itu. Yang pertama dalam fase ini adalah mempromosikan komunitas matematika peserta didik. Bertujuannya apa? Yaitu untuk mempromosikan komunitas yang terkait pembelajaran tersebut. Jadi di diskusi itu gunanya itu selain kita mendapatkan gagasan atau ide baru, juga bertujuan untuk mempromosikan komunitas terkait pembelajaran seperti yang sekarang kita bahas mengenai matematika. Lalu poin yang kedua ada mendengarkan aktivitas tanpa evaluasi terlebih dahulu. Jadi saat berdiskusi itu kita baik peserta didik maupun pengajar itu memberi tanggapan atau saran, dan di mana diskusi ini sebagai ruang untuk mendengarkan aktivitas atau argumen atau gagasan atau ide tanpa melakukan evaluasi. Jadi tidak menghakimi ini salah, ini benar, tidak seperti itu, tapi untuk menyalurkan pendapat dari masing-masing peserta didik. Yang ketiga adalah meringkas gagasan utama. Jadi poin-poin apa yang penting dari pembahasan dalam diskusi itu dirangkum sedemikian rupa agar materi yang disampaikan itu dapat dipahami langsung oleh peserta didiknya. Yang kedua ada program identitas masa depan untuk didiskusikan, seperti itu. Lalu ada juga 8 langkah proses perencanaan pembelajaran dan activity time. Jadi di 8 langkah proses ini itu terbagi menjadi 3 tahap. Di sini di PPT saya itu yang berwarna merah itu mengenai konten dan teks discussion atau konten dan keputusan tugas. Yang berwarna biru itu lesson plan atau rencana belajar. Yang warna kuning itu reflecting on the design. Jadi merefleksikan desain, seperti itu. Nah, dari 8 ini yang pertama yang berwarna kuning itu ada membedakan tujuan pembelajaran. Jadi di mana apa yang seharusnya dapat dilakukan oleh peserta didik ketika pelajaran ini selesai. Jadi pembelajaran itu harus memiliki tujuan yang beda dengan pembelajaran yang lain, seperti itu. Pastikan pembelajaran matematika memiliki tujuan yang lain dengan pembelajaran yang lainnya. Lalu yang kedua ada pendidik harus tahu apa yang dibutuhkan peserta didik. Jadi ini seperti model atau visual apa yang mungkin dapat mendukung pembelajaran dan konteks apa yang kiranya menarik untuk dibahas bersama-sama oleh peserta didik. Lalu yang ketiga ada menseleksi, mendesain, mengadaptasi penugasan. Nah, ini seperti apakah tugas pembahasan atau tujuan konten itu memenuhi kebutuhan peserta didik, atau apa tugasnya itu berpotensi melibatkan peserta didik dalam pembelajaran, atau malah kayak mematikan peserta didik, jadi kayak mereka tidak bisa berargumen apa-apa mengenai pembelajaran tersebut, seperti itu. Selanjutnya ada merancang penilaian pembelajaran. Nah, di sini itu seperti rancangan penilaian itu yang memungkinkan peserta didik untuk mendemonstrasikan pemahaman mengenai tujuan konten. Jadi ini tuh mengenai pemahaman peserta didik mengenai tujuan. Jadi untuk memahami konten atau materi yang sudah diajarkan dalam pembelajaran matematika tersebut. Lalu untuk yang berwarna biru ada 3 langkah gitu ya. Yaitu sebelum, itu persiapannya gitu. Ini seperti mendapatkan pengetahuan sebelumnya. Jadi nih guru itu harus mendapatkan pengetahuan sebelumnya peserta didik. Jadi kayak seperti yang di awal saya jelaskan, itu seperti kayak pengalamannya seperti itu. Jadi habis setelah itu guru itu memberikan konteks seperti itu dan tetapkan ekspektasi yang jelas. Selanjutnya ada selama atau saat. Jadi peserta didik itu bekerja. Jadi hindari langkah di depan perjuangan. Perhatikan pemikiran matematis peserta didik dan tentunya beri dukungan serta tantangan yang sesuai. Jadi guru itu harus memberikan tantangan atau masalah yang kiranya sesuai dengan
pembelajaran yang sedang dilaksanakan seperti itu. Terkadang ada guru itu memberikan materi mengenai A, tapi masalahnya itu diberikan yang bukan materi A seperti itu, atau biasanya guru itu menjelaskan 1, 2, 3. Tapi guru itu waktu memberi soal atau masalah itu 4, 5, 6. Jadi anak-anak tuh seperti bingung gitu loh, ini bagaimana penyelesaiannya seperti itu. Lalu yang ketiga adalah setelah pembelajaran maksudnya. Di sini adanya diskusi kelas yang gunanya itu mempromosikan komunitas belajar, mendengarkan tanpa evaluasi terlebih dahulu, membuat ringkasan atau gagasan utama, dan membuat koneksi, di mana setiap diskusi itu pasti kita menambah relasi gitu kan, di mana relasi ini akan mempermudah kita untuk menambah koneksi seperti itu. Lalu yang di warna merah itu ada 1 juga, ini merupakan langkah terakhir, yaitu langkah yang ke-8. Pastikan tahap ke-7 berjalan selaras. Jadi kayak yang sebelum, terus selama, setelah itu tuh harus berjalan selaras gitu ya. Jadi nggak boleh ada yang naik turun itu nggak boleh. Jadi beri perluasan konsep. Jadi guru itu juga harus memberikan konsep yang juga luas biar kognitif peserta didik itu lebih meningkat. Lalu pertanyaan tingkat tinggi sesuai tujuan pembelajaran. Nah ini pertanyaan boleh tingkat tinggi tapi harus tetap dalam konteks matematika yang sudah diajarkan pada saat itu. Selanjutnya mengenai activity time, di mana activity time ini sebagai yang kita tahu itu saat kegiatan atau waktu aktivitas peserta didik. Jadi peserta didik itu dapat menambahkan pada kajian aktivitas pembelajaran yang tadi sudah dilakukan oleh pendidik dan peserta didik bersama-sama dalam bentuk diskusi kelas maupun diskusi grup. Jadi diskusi itu tidak melulu cuma 2 orang, tapi bisa juga satu kelas atau bergrup berisi 5 atau 6 seperti itu. Lalu untuk tambahan juga mengenai bentuk tugas yang biasanya diberikan untuk peserta didik ya. Salah satunya yaitu tugas paralel. Jadi melibatkan pilihan, di mana pilihannya itu membantu peserta didik menjadi pelajar yang lebih mandiri seperti itu. Selanjutnya adalah lebih banyak pilihan untuk pembelajaran 3 fase. Yang pertama adalah thinking peer share, di mana ini terkait yang sebelum atau pose tugas, lalu berpikir peserta didik mengembangkan gagasan sendiri selama, yaitu pasangan dengan teman, jadi kayak berpasang-pasangan gitu. Berbagi, yaitu kelompok kecil atau besar yang berbagi dan membandingkan strategi atau argumen mereka. Yang kedua ada learning centers atau model sebelumnya apa yang terjadi di setiap pusat. Ada selama dan setelah seperti itu. Yang ketiga ada point to talk about. Jadi membedakan instruksi. Berkaitan dengan rencana pembelajaran mencakup strategi untuk mendukung berbagai latar belakang akademis yang berbeda yang ditemukan di ruang kelas seperti itu. Oke, sekian dari saya. Maaf jika ada salah-salah kata. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.